Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya ada AADI direkomendasikan trading buy, supportnya di 7.475, resistennya hingga di 8.675. Kemudian ada CDIA, tadi pun juga sempat kita ulas, trading buy 1745, resisten hingga ke 2080. Energi juga trading buy 870 hingga 1080, dan PSAB dari emiten emas juga trading buy, supportnya di 600, resisten hingga ke 725. AADI, CDIA, Energi, dan PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, semuanya trading buy Pak Yaki, apakah menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, karena memang kalau kita lihat juga dan PSA visi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya ada AADI direkomendasikan trading buy, supportnya di 7.475, resistennya hingga di 8.675. Kemudian ada CDIA, tadi pun juga sempat kita ulas, trading buy 1745, resisten hingga ke 2080. Energi juga trading buy 870 hingga 1080, dan PSAB dari emiten emas juga trading buy, supportnya di 600, resisten hingga ke 725. AADI, CDIA, Energi, dan PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, semuanya trading buy Pak Yaki, apakah menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, karena memang kalau kita lihat juga sebenarnya secara tren IHSG masih bullish, cuman ada potensi untuk IHSG koreksi di area 8.200 sampai 8280-an ya. Jadi hati-hati kalau memang besok ada potensi koreksi, lebih ke profit taking aja sih harusnya. Jadi memang kenapa saya lebih rekomendasi trading buy, karena memang kenaikannya juga masih ada potensi untuk kenaikan, cuman IHSG-nya belum support untuk lanjutan penguatan dan round profit taking. Baik, langsung saja kita ke AADI Pak. Trading buy di level berapa? Penutupan hari ini di 8.025, menguat di 1,58%. Intraday sempat ke 8.100. Ya, harusnya kalau hari ini ini bisa dilakukan entry buy di area 7875 sampai 8125 ya, dan 8050 bisa dua pilihan, bisa tunggu di antri di bawah di area 7875 sampai 7900, atau lihat besok buy on break di atas 8050, karena harusnya jika AADI mampu break di atas 8050, potensi bullish cukup bagus dengan target itu di sekitar 8300 sampai 8400 terdekatnya. Jadi menarik untuk lihat pergerakan AADI jika buy on break di atas 8050 dengan target terdekat di 8300 sampai 8400. Dan kalaupun koreksi, harusnya AADI spot bawahnya pun masih relatif aman dengan buy on spot di area 76 sampai 77, dan kalau mau trading buy itu bisa entry terdekat di 78 sampai 79. Baik, ada 2 entry level yang direkomendasikan untuk buy on break di 8.050, penutupan hari ini di 8.025. Ketika level ini ditembus, bisa menuju ke resisten selanjutnya di 8.300, tapi kalau support di bawah 7.875 hingga ke 7.677. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari AADI kita ke CDIA Pak, trading buy, supportnya di 1745, di resisten hingga ke 2080. Tadi pun juga sempat kita ulas, review singkat untuk CDIA Pak Yaki. Ya, harusnya selama bertahan di atas 1840 untuk support terdekatnya dan support bawahnya di area 1775 untuk buy support, tren CDA masih cukup bullish ya. Jadi memang kalau memang pun harus break di 1840, bisa buy on interest di area 1770 sampai 1790. Dan jika besok CDA-nya kembali break di atas 1920, potensi rally CDA masih cukup besar ke area 2000 sampai 2050 ya terdekatnya. Jadi masih menarik sih untuk hold untuk CDA atau trading. Ya, tadi pun juga menjawab 2 pertanyaan yang tadi sudah untung masih direkomendasikan hold, sementara posisi nyangkut di atas 2000-an tadi lebih direkomendasikan untuk averaging down. Ya, penutupan hari ini di 1880, menguat di 3,30%. Dari CDIA kita beralih ke energi Pak. Anda juga rekomendasikan trading buy, update penutupan di perdagangan di sesi kedua hari ini untuk energi, ditutup menguat di 0,53%, 945. Tapi penguatan lebih ke arah terbatas, intraday tadi sempat ke 900
980 Pak Yaki. Ya, energi masih cenderung bullish ya selama bertahan di atas level 890 sampai 900. Jadi kalau memang mau buy on support di area 890 900 juga menarik, atau besok bisa lakukan buy on break di atas 960-an ya. Jadi bisa dua pola. Kalau memang mau lebih confirm buy on break di atas 960, kalau mau entry bawah bisa di area buy on support di area 890 sampai 900. Jadi memang masih menarik untuk tren penguatannya dengan target terdekat di 1000 sampai 1030. Target sampai kapan itu Pak Yaki? Harusnya sih dalam waktu 1 minggu nih atau 5 hari kerja ya. Baik, makanya direkomendasikan trading buy tadi ya Pak ya. Dengan posisi penutupan energi di sesi kedua hari ini di 945, intraday sempat ke 980. Dari energi kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, saham emiten emas PSAB juga direkomendasikan trading buy, 600 supportnya, resisten hingga ke 725. Sebelum kita ulas dari sisi teknikal Pak, dari sisi harga sahamnya, bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal potensi pergerakan harga emas global selanjutnya? Sebentar, kalau harga emas, ya kalau lihat dari pergerakan harga emas harusnya rawan untuk profit taking ya. Cuman secara tren kita lihat masih cukup bullish dengan support terdekat itu di 4180 sampai 4200. Jadi selama masih bertahan di atas 4180 sampai 4200, harusnya tren pergerakan emas masih cukup bullish ya. Target terdekat emas itu di area 4300 sampai 4380-an, dan kalau bisa lihat Fibonya itu masih di area 4500 sampai 4600. Jadi harusnya secara umum trennya masih cukup bullish, dan kalaupun mau terbatas ataupun break psikologi spotnya itu di area 4020 sampai 4025-an. Jadi secara tren overall masih cukup bullish ya. Walaupun memang kita udah tahu banyak indikator yang sudah jenuh beli ataupun round koreksi ya. Jadi masih lebih terjaga sih untuk trennya. Baik, langsung saja kita ke PSAB Pak, trading buy di level berapa? Hari ini berbalik melemah cukup dalam di 615, melemah di 3,91%. Ada perubahan dari support dan resisten mungkin, dan trading buy di level berapa? Area 585 sampai 600 jika kuat bertahan harusnya cenderung untuk buy on support lagi, karena memang ada bentuk technical rebound di area situ. Kalau kita lihat pergerakannya sejak pertengahan Agustus 2025, jadi ada potensi untuk rebound di area 580 605. Target terdekat itu di area 660 sampai 730. Jadi masih menarik untuk akumulasi buy sih. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ADI, CDIA Energi dan juga PSAB. DB direkomendasikan trading buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ya, dan pemirsa, penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan rebound signifikan di 1,84% dan ditutup di level 8.238,084. Dan semoga sinyal ini merupakan sinyal baik, dan kebetulan level penutupan di sesi kedua hari ini merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama di 8.165,692, intraday terendah masih berada di zona hijau di 8.161,194. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah lanjutan penguatan signifikan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. MNC 36 melesat di 3,00%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 2,44%, LQ45 juga mengalami penguatan signifikan di 2,96% dan sudah kembali berada di atas level 800-an, tepatnya di 819.890. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Transportasi dan logistik masih memimpin penguatan di 3,82%, properti juga menguat di 3,51%, teknologi melemah di 1,35%, konsumsi primer tertekan di 0,87%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada BBCA. Ke grafis selanjutnya ditutup menguat signifikan di 8.475, transaksi hingga 4,4 triliun rupiah. BBRI juga menguat ke 3760 di 1,1 triliun rupiah. CDIA juga menguat di 1.880. Telkom hari ini juga melesat, ditutup di 3.280 rupiah per sahamnya. Beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat dari grup Prayogo Pangestu ada Cuan.
melemah di 2270, GTSI tertekan ke 136, ARCI melemah di 1325 dan emas juga melemah di 4340. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan BRIS Pak, sudah ambil posisi di 2.500, resisten berapa selanjutnya untuk BRIS? Ya, BRIS ini yang harus diwaspadai adalah di area 2.700 sampai 2.740. Kalau nggak kuat untuk profit taking atau koreksi untuk uji support kembali di area 26 sampai 2.500. Jadi kalau 27 sampai 2.740 atau gagal break, ada potensi untuk koreksi balik ke 2.600 dan 2490 sampai 2.500. Jadi hati-hati round untuk SOS, kecuali bisa break di atas 2740 dengan target terdekat di 2810-an sih. Baik, ambil posisi di 2.500, support mungkin yang bisa diwaspadai Pak untuk meminimalkan loss yang terjadi? 2.600 better jangan sampai jebol ya kalau memang masih mau di hold. Baik, kita ke Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan Antam. Baru ingin masuk Pak Yaki, direkomendasikan tidak dan di level berapa? Antam hati-hati ya kalau mau masuk, sebaiknya buy on break di atas 3350-an dulu, 3340 sampai 3350. Karena kalau gagal bertahan di atas 3340, 3350 ada potensi untuk Antamnya kembali koreksi ya. Dengan support terdekat di 3190 sampai 3250 dan bawahnya lagi di 31110. Jadi hati-hati kalau Antamnya belum break di atas 3340, 3350. Better saran saya sih lebih ke wait and see dulu sih. Baik, Ibu Kristina dari Lampung menanyakan Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kemudian saya akan coba cek juga, tidak menyebutkan nama dan lokasi, juga menanyakan Telkom ini Pak, entry di level berapa? Silakan singkat saja Pak Yaki. Tadi udah kita bahas level kalau baru mau entry better buy on break di atas 3.000-an ya, 3.300, karena kalau gagal break di atas 3.300 cenderung koreksi dengan support terdekat di area 3160-an. Jadi kalau bisa break di atas 3.300 bisa entry buy dengan target terdekat di 3350, 3380 dan 3490-an. Baik, kita ke Kerinci Pak dari Provinsi Jambi menanyakan saham TLDN, Teladan Prima Agro Tbk. Sudah entry di harga, saya akan coba cek terlebih dahulu di harga berapa untuk TLDN di 725 Pak, masih profit. Hari ini ditutup 820, masih bisa di hold. TLDN kalau mau hold bisa selama bertahan terdekatnya itu spotnya di area 795, bawahnya lagi itu di 750. Jadi selama bertahan di atas 795 harusnya masih bisa di hold, dan TLDN ini masih satu di area di area resistennya ya. Jadi harusnya kalau TLDN bisa break di atas 835 sampai 840, ada potensi untuk TLDN balik ke area 900 sampai 920. Menarik sih untuk di hold. Baik, Bapak Edi dari Jakarta dari produsen rokok Pak, ada WIM hari ini berbalik menguat di 1155, intraday tadi sempat 1115 posisi terendahnya. WIM itu besok bisa dipantau di area resistance 1170, 1180. Kalau nggak kuat bisa profit taking. Cuman kalau kuat break di atas 1180-an, ada potensi untuk WIM lanjutkan penguatan testing terdekat di 12 sampai 1255. Jadi besok bisa diperhatikan area 1170, 1180. Kalau nggak kuat better take profit. Support terdekat 1105 sampai 1110. Kalau bisa bertahan bisa buyback lagi. Cuman kalau jebol di bawah 11 harusnya WIM bisa balik ke area 975 sampai 1000. Baik, kemudian dari Bapak Robert ini dari Maluku Pak menanyakan Adaro melesat di 6,49% di 1805. Sudah profit, ambil posisi di 1721. Resisten selanjutnya. Adaro besok bisa diperhatikan di area 1820-an. Kalau nggak kuat, better take profit. Kalau kuat harusnya bisa lanjut sampai ke 1885 dan 1950-an. Jadi harusnya Adaro bisa diperhatikan di area resisten 1820-an. Kalau gagal break, harusnya persiapan jualan atau take profit. Support terdekatnya itu di 1760 dan 1715 untuk area buyback terdekatnya. Baik, selanjutnya Bapak
Awin dari Pangkal Pinang, Pak. Ini menanyakan saham PIPA, PIPA, auto reject bawah hari ini ditutup di 338. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk PIPA dan profil risiko seperti apa? Ya, kalau dari program PIPA harusnya 3 hari terakhir jauh lebih rendah di bawah moving average-nya ya. Jadi harusnya memang sahamnya udah dikunci dok di area ARB, dan PIPA hati-hati kalau jebol di bawah 300, support berikutnya itu di area 258, 270. Jadi hati-hati sih, saran saya sih kalau bisa sih keluar secepat mungkin ya dengan support dekat di 324 dan 300 untuk batas stop loss terakhirnya. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Adaro Mineral, Pak, hari ini melesat di 8,73%. Hari ini saham-saham grup Adaro kompak mengalami penguatan. Ya, Adaro kalau baru mau entry bisa buy on break di atas 1380, dan kalaupun punya area 1380, kalau nggak kuat better persiapan jualan atau profit taking ya, karena kalau gagal break di atas 1380 ada potensi untuk ada ADMR kembali koreksi uji support di area 1270 dan 1190. Cuman kalau ada ADMR bisa break di atas 1380, ADMR harusnya bisa ada potensi penguatan lanjutan, terdekat itu di 1445 sampai 1490. Baik, selanjutnya menanyakan saham brand, Pak, dari grup Prayogo Pangestu. Ini menanyakan arah pergerakan brand di tengah peluang masuk MSCI katanya. Kalau lihat dari pergerakan awal Agustus 2025, trennya brand masih cukup bullish ya, dan ini masih berada di area support uptrendnya sejak awal Agustus 2025. Jadi bisa untuk akumulasi buy selama brandnya bertahan di atas 9.000 sampai 9.100, dengan target terdekat untuk resistennya itu di 95 sampai 975 dan 10.000 sampai 10.400. Jadi masih menarik sih untuk entry buy untuk brandnya. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Goto arahnya kemana ketika dari beberapa saham sektor teknologi sudah melesat cukup signifikan. Analisis untuk Goto hari ini menguat di 1,82% di 56, Pak Yagi? Iya. Goto menarik ya untuk akumulasi buy ya. Cuman memang mungkin ini agak sideways dan butuh katalis positif ya. Karena memang kalau kita lihat juga di setiap sesi satu perdagangan selalu ada net buy untuk volume shares-nya ya dari asingnya. Jadi terlihat akumulasi, cuman belum ada pergerakan dan katalis bagus. Jadi memang pergerakan Goto nggak kemana-mana. Cuman kalau kita dari bandarmologinya sendiri, tapi terlihat distribusinya sih. Jadi harus agak hati-hati sih. Dan Goto itu confirm awalnya di 58. Kalau bisa break harusnya bisa lanjut penguatan ke 65 sampai 69. Iya. Baik, terakhir, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Astra International hari ini akhirnya tembus level resisten 6.000, Pak Yaki, bahkan di 6.050 sudah cukup lama. Mungkin para investor di rumah juga menantikan Astra International untuk kembali menembus di atas level 6.000-an. Analisis Anda untuk SI? Ya, harusnya Astra ini harus bisa confirm dulu ya di atas level di 6.000 sampai 6.100, karena kalau kita lihat pergerakan Astra sejak pertengahan Agustus atau 20 Agustus sampai hari ini, resisten Astra itu di area 6.100 sampai 6.200. Jadi kalau Astra gagal break itu ada potensi untuk Astra kembali koreksi ke level terdekatnya di 58 sampai 55. Cuman kalau Astra bisa break di atas 6.200, tren bullish Astra bisa lanjut terdekatnya di 6375 sampai 6550. Baik, sebenarnya apa yang menyebabkan respon dari para investor cukup positif terhadap Astra, Pak? Hari ini sudah kembali tembus di atas level 6.000-an. Ya, kalau kita lihat memang penjualan mobil secara data masih turun, cuma secara pangsa pasar dia masih pemegang pangsa pasar terbesar. Walaupun sudah ada EV dan porsinya agak turun, tapi tetap dia yang terbesar. Yang kedua juga mereka juga mulai melakukan melengkapi sistem bisnisnya ya, mulai dari hulu ke hilir. Kita lihat juga mereka juga akuisisi MMLP, mereka juga akuisisi Hill, mereka juga punya kawasan industri. Jadi grup ini memiliki siklus bisnis yang paling lengkap sih. Jadi ini menarik untuk prospek depannya sih. Oke, Astra International 6.000 tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Yaki. Terima kasih Mas Dev, selamat sore. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Bapak Ahmad Yakiye selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.